Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'in binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullin ba'da dzalika zanim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul muttafaqun alaih. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, di mana dua nikmat tersebut yang sering dilupakan oleh manusia. Kadang manusia sehat tetapi tidak sempat. Kadang manusia sempat tetapi tidak sehat. Kadang manusia ingin berbuat kebaikan, contoh thalabul ilmi, tetapi karena tidak sempat akhirnya melakukan kegiatan rutinitas biasa. Kadang nikmat itu sempat, tetapi dia tidak sehat, akhirnya hanya terbaring di atas kasur. Maka perlu kita syukuri, perlu sangat kita syukuri agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur yang paling baik di hadapan Allah bukan hanya pada lisan, bukan hanya pada hati, bukan hanya pada perbuatan, melainkan ketiga-tiganya, yaitu dengan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Semoga kita yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, kita selalu diberi pertolongan di akhirat kelak. Karena hanya Rasul yang bisa memberi minuman di telaga Al-Kautsar kepada umatnya. Dari situ mari kita buktikan bagaimana rasa cinta kita kepada Rasul. Hendaklah kita selalu berittiba kepada Rasul, dan hendaknya kita selalu mengikuti apa yang
diajarkan dan disunahkan, dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang beliau. Hadirin yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita. Janganlah kita salah niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat di dalam diri, niat yang kita bangun haruslah niat yang baik. Kenapa demikian? Karena dengan niat, contoh niatnya salah tapi amalannya besar, di hadapan Allah menjadi kecil. Sebaliknya, begitu niatnya sangat besar tetapi amalannya kecil, sama Allah pahalanya ataupun keriduannya luar biasa kepada hambanya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita merasa rugi, atau kita rugi tetapi kita tidak terasa. Contohnya ketika di bulan Ramadan ini kita sering melakukan tilawah. Itu hal yang sangat biasa dilakukan oleh muslim. Tetapi apakah semua muslim sudah benar niatnya karena Allah atau sebaliknya? Tidak ada yang tahu niat seseorang melainkan diri kita sendiri. Di dalam suatu rumah pun ada 4 anggota keluarga, tidak ada yang tahu niat bapaknya niat puasa karena apa, begitupun tidak ada yang tahu anak tersebut niat puasa karena siapa. Dari situ kita harus belajar untuk selalu memperbaiki niat kita. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua tergantung pada niatnya. Dan amalan yang akan diberikan Allah sesuai niatnya. Allah mengumpamakan, Rasulullah mengumpamakan seorang yang berhijrah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika hijrah itu untuk dunia yang ingin diraih, maka hijrahnya untuk itu. Ataupun ketika taklim, ketika belajar hanya untuk mencari jodoh, pasti niatnya pasti yang akan didapat jodoh, kemudian setelah itu pudar. Kenapa? Karena niat adalah fondasi amalan hati. Niat lebih susah dibandingkan beribadah dohir, contoh seperti puasa, sholat, beribadah haji, tawaf, dan lain sebagainya. Dan niat itu selalu berganti-ganti. Bisa jadi di Ramadan pertama kemarin kita niatnya karena Allah, tetapi semakin hari niat kita pudar karena manusia. Ketika membaca Al-Quran juz 1, juz 2, niat kita karena Allah, tetapi lama-kelamaan niat kita hanya ingin dipuji oleh manusia. Rasulullah juga bersabda yang artinya ada 3 golongan orang yang akan masuk neraka pertama kali. Siapa orang tersebut? Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika didatangkan di padang mahsyar kelak, apa yang kau lakukan? Kata Allah, dia menjawab, saya berjihad di jalanmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Engkau berjihad hanya untuk manusia, hanya untuk ingin dipuji oleh manusia. Disebut engkau bahwa orang yang pemberani, dan itu sudah didapat oleh dirimu. Kemudian yang kedua, siapakah orang yang dipanggil kepada Allah pada hari kiamat kelak? Bukan orang yang pezina, bukan orang yang penjudi, dan bukan orang yang pemabuk, melainkan yang kedua adalah orang yang ahlul Quran, orang yang berdakwah senantiasa, dia belajar ilmu agama. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Kata Allah, saya berdakwah, saya belajar ilmumu hanya untuk engkau ya Allah, dan saya senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Engkau melakukan di dunia karena hanya manusia, karena ingin disebut qori, dan hanya ingin disebut orang yang pandai. Kemudian siapa orang yang ketiga? Golongan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Saya bersedekah karenamu ya Rabb. Kemudian Allah membantah, kadzabta, kamu berbohong, dusta. Engkau hanya pengen disebut oleh orang-orang di dunia itu orang yang dermawan, dan itu sudah engkau dapatkan. Hadirin rahimakumullah, dari situ kita harus belajar, harus kita banyak belajar bahwa
senantiasalah untuk memperbaiki niat. Karena niat yang baik akan membawa kita kepada jalan yang baik. Begitu pula ketika niat kita salah, maka tentu saja kita akan mendapatkan hal yang sia-sia. Contoh di bulan Ramadan ini, mumpung masih ada Ramadan berikutnya, marilah kita untuk senantiasa memperbarui niat kita. Niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jangan sampai habis Ramadan kita hanya mendapatkan lapar, haus, dahaga. Hanya bisa berpuasa zahirnya saja, tetapi hatinya tidak bisa berpuasa. Sekian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf, dan tentunya hanya kepada Allah lah kita semua mohon ampun. Saya akhiri, aqulu qauli hada fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.